Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Masih melanjutkan hadis-hadis tentang tahrim taswiril hayawan, haram menggambar makhluk hidup, yang sebagaimana sudah kita bahas kemarin. Makhluk hidup dalam konteks hadis itu manusia atau hewan, sementara pohon, pegunungan, pemandangan itu tidak jadi soal. Dan kita sudah kasih pengantar kemarin bahwa ulama sepakat ini statusnya haram. Haram menggambar, haram memahat, ya. Jadi bukan hanya gambar 2 dimensi, juga yang 3 dimensi, pahatan, patung, berhala, makhluk hidup, manusia atau hewan apapun itu. Dan ada pengecualian kalau itu gambar tidak dipajang, dijadikan keset atau dijadikan alas duduk, itu dibolehkan. Hadisnya sudah kita bahas kemarin ketika Nabi menegur Aisyah yang memasang tirai gorden gambar makhluk hidup, lalu Aisyah jadikan alas duduk dan alas kaki, maka Nabi tidak melarangnya. Jadi ini yang haram itu yang dipajang. Dan umumnya gambar-gambar sebagai karya seni memang untuk dipajang, ya, baik boneka-boneka kecil, ya, yang sebagai hiasan rumah. Kemarin saya diposting, Ustaz yang begini gimana? Memang boneka-boneka kecil tapi dijadikan pajangan di rumah, bukan mainan. Kemarin kan kita sudah bahas yang kedua, rukhsah itu sebagai mainan anak-anak, tidak jadi soal. Ada itu mah bukan mainan, dipajang jadi koleksi, ya. Itulah haramnya. Termasuk gambar-gambar, mohon maaf, yang kemarin kita sudah bahas, yang senang hewan, kucing, ya, gambar kucing, gambar kuda di rumah besar, gambar ikan yang senang ikan, gambar burung yang senang burung, itu yang demikian itu haram, ya. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Pengecualian selain yang diinjak, yang diduduki, yang kedua mainan, pengecualian yang ketiga apalagi, kalau ya itulah, yang pokoknya itu dulu. Yang pertama kalau diinjak, diduduki, yang kedua sebagai mainan, termasuk di sini juga sebagai alat peraga pendidikan. Oh ya, maaf, ini yang ketiga, dikecualikan juga itu foto, video, ya, karena foto tidak menggambar, hanya merekam, sama dengan video. Tidak membuat sesuatu yang baru, karena yang diharamkan itu sebagaimana sudah dibahas kemarin, seseorang yang membuat sebuah karya baru dan nanti dia disuruh untuk meniupkan ruh ciptakan. Nah, ini yang namanya foto, yang namanya video, itu tidak menciptakan sesuatu yang baru, hanya merekam gambar dan merekam kejadian. Meski tentu kalau kemudian karya video, karya foto itu dianggap sebagai sebuah karya seni yang wah,
yang seakan-akan fotografernya merasa sebagai pencipta karya tersebut, maka ini sudah ada tasabuh dengan larangan menggambar karena dia merasa mencipta sesuatu. Di sini maka termasuk kategori haram juga. Termasuk yang hari ini apa itu aplikasi foto bapak tua bisa jadi muda. Nah, itu face up apa Pak? Ya. Itu jelas termasuk menggambar, ya. Meski pakai aplikasi. Termasuk juga gambar foto, asalnya foto tapi kemudian dijadikan kartun, ya. Karikatur. Asalnya foto jadi karikatur, itu kan ada yang tanya di grup buletin, saya balik tanya, itu ada unsur menggambar enggak? Kata yang ahlinya ya pasti ada, direka-reka dan sebagainya. Nah, yang begitu juga termasuk haram. Ya, jadi apakah ada unsur menggambar makhluk hidupnya, menciptakannya, membuatnya? Nah, kalau ada unsur itu berarti masuk kategori haram, meski itu foto. Ya. Kalau video yang diedit gimana? Kalau diedit agar lebih jernih nggak jadi soal, ya. Kalau diedit tambah-tambahan, ya itu kan mengurangi keaslian, pembohongan publik itu, ya. Kalau mengedit suara ustadz agar lebih bersih, ya bagus-bagus saja, kan tidak mencipta itu. Hadis berikutnya, ini hadis 1, 2, 3, 4, 5, ke-6 di bab ini. An Abi Thalhah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing juga gambar atau replika patung berhala. Ini ruginya, ya. Udahlah, kalaupun seandainya ada, kan maaf ya, selalu saja ada pendapat yang berbeda yang menyimpang dari para ulama, nggak apa-apa. Ini duniawi itu asal tidak disembah boleh. Berarti statusnya syubhat kan? Ketika para ulama sepakat itu haram, ini ada, ya minimalnya berarti jadi syubhat. Syubhat makruh, udahlah tinggalkan, jangan bertaruh. Ini taruhannya malaikat nggak masuk rumah loh. Kalau malaikat tidak masuk rumah, berarti di rumah itu setan semua nyaman. Kalau malaikat tidak masuk rumah, berarti amal solih bapak ibu tidak dicatat. Rugi kan? Rugi. Udahlah, jadi jangan bertaruh. Urusan yang begini kok gambling, ya jangan gambling. Yang pasti-pasti sajalah. Selamatnya, zona amannya untuk memastikan malaikat masuk rumah kita, hilangkan yang begitu-begitu, ya. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril an ya'tiyahu. Jibril alaihi salam pernah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang ke rumahnya. Faratha alaihi, tapi ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Nabi sampai kesal. Nih masa nih malaikat jalir janji, ya. Hatta stadda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesal. Kok kenapa malaikat begini, janji tidak ditepati? Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Biasa kan orang yang menunggu seseorang enggak kunjung datang, keluar. Gitu ya mungkin ya. Falaqiyahu Jibril, ternyata Jibril sudah ada di luar dan menemui Nabi.
Fasyaka alaihi, lalu mengadu, menjelaskan kenapa dia tidak masuk rumahnya. Kata Jibril, inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Kami itu malaikat tidak mungkin masuk ke rumah yang ada anjing atau gambar. Ini Pak, cacakan Nabi. Tetap saja malaikat tidak masuk, apalagi kita. Masa itu di rumah Nabi kan rumahnya suci, istimewa, jauh dari setan, tapi tetap malaikat nggak masuk. Dijelaskan di hadis berikutnya kenapa. Bukan berarti Nabi abai, ya. Nabi abai kok. Nabi abai di rumahnya ada gambar, ada anjing, ya kan tidak semua urusan detail Nabi tahu. Aisyah menjelaskan qalat wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam fi sa'ah an ya'tiyahu. Jibril alaihi salam berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu akan mendatangi beliau. Faja'atil kasa'ah walam ya'tih. Lalu datang waktu tersebut, misalkan janji jam 9 malam mau datang, udah jam 9 malam ba'da isya, Jibril tidak kunjung datang. Qalat wa kana biyadihi ason, Nabi memegang tongkat saat itu, fatorohaha min yadihi, sampai beliau lepaskan dari tangannya saking kesalnya. Mungkin sedang begini ya, memegang tongkat, dilepaskan saking kesalnya. Wa huwa yaqul, sampai sembari bersabda, ma yukhlifullahu wa'dah wala rusuluhu, mustahil Allah menyalahi janjinya, mustahil utusan-utusannya, malaikat kan termasuk utusan-utusannya menyalahi janjinya. Masa sih ini malaikat jalir janji gitu ya. Ini menunjukkan Pak, sunnah kesal kepada seseorang yang tidak tepat waktu, menunjukkan dosa orang yang datang tidak tepat pada waktunya ya. Alhamdulillah ya, di kami, pesantren kami ini diterapkan dan ketat, bukan hanya santrinya, ustadznya juga sama. Kemarin maklum santri baru ya, Sajana ini telat 5 menit, mau 5 menit, mau 1 menit, tunggu di perpustakaan, suruh baca. Karena saya dapat cerita ya dari Ustadz Akhyar Syuhada rahimahullah, beliau sudah masuk kelas di Pajagalan, lalu ada kakaknya yang menjenguk di pagar, tidak minta izin karena ustadznya sedang ke belakang toilet, keluar menemui kakaknya. Ketika datang lagi ke kelas, Ustadz Abdurrahman sudah ada, dilarang masuk kelas. Tidak ada toleransi bagi yang tidak disiplin. Jadi itu peraturan bisa dibuat karena ustadznya mencontohkan ya, karena pimpinannya konsisten. Di kita ya susah karena pimpinannya juga tidak konsisten karena atasannya, mana mungkin karyawan bisa tepat waktu, atasannya juga tidak tepat waktu. Dan juga saya dapat cerita dari Ustadz Aceng Zakaria hafizahullah, Ustadz Abdurrahman dulu bercerita, katanya punya jadwal tiap ba'da subuh belajar sama Hasan. Pernah satu waktu terlambat, maka Hasan tidak membuka pintu. Tidak ada waktu buat orang yang terlambat. Jadi
pendidikan kedisiplinan Hasan diterapkan ke Ustaz Abdurrahman. Ustaz Abdurrahman menerapkannya di Pajagalan. Ustaz Ayar Suada tuh cerita sama saya dulu, anak sampai begitu oleh Ustaz Abdurrahman, kata nggak boleh masuk, padahal saya udah ada di dalam, cuma ya itu salahnya tidak minta izin. Ini Rasulullah juga demikian, kesal ya, sama dengan bapak-bapak ya, kalau pengajian jam 8 belum kunjung datang jamaahnya gitu, Ustaz mau kan saya wae kesal kan, apalagi ustadznya apalagi ustadznya ini mau mulai kok belum, Ustaz puntennya kedah dimaklum, ya itu nggak boleh dimaklum ya. Makanya kemarin kami rapat orang tua, ini orang tua juga banyak yang tidak mencontohkan, sampai 4 sesi kan lagi PSBB ya, 4 kelas jadi 4 waktu kita rapat orang tua. Jam 9 mulai, jam 9 baru ada 10 mulai, kita nggak butuh cerita. Masa pesantren mau menerapkan kedisiplinan, tapi ini orang tua juga nggak disiplin, biarin ya, yang terlambat mulai saja jam 10 mulai ya. Rapat aset tidaknya sehari sebelumnya begitu, pokoknya rapat jam 9 mulai jam 9, nggak peduli orang yang terlambat, meski kemudian kita tidak pukul rata ya, yang terlambat itu sebagai orang yang malas, pasti mungkin ada kendala ban bocor atau istrinya mendadak sakit ya. Tapi sebagai aturan ya, sebagai aturan kedisiplinan itu harus ditegakkan. Kalau nggak demikian ya nanti muncullah akhlak-akhlak yang jelek ya, seperti tercermin dari kemarahan Nabi ini menunjukkan itu sebuah akhlak yang buruk. Meski sebetulnya pernyataan Nabi SAW di sini itu hakikatnya hanya meyakinkan diri. Ini Jibril gak mungkin menyalahi janji, kalaupun begini pasti ada sesuatu gitu. Tsummal tafata, Nabi kemudian tidak sadar melirik mungkin ke sebelah kanan. Faidza jarwu kalbin tahta saririhi, ternyata di bawah kasur Nabi, ranjang Nabi ada anak anjing. Faqala mata dahola hadal kalbu, sejak kapan ini anjing ada di sini? Marah Nabi ya. Faqultu, kata saya, wallahi ma daraitu bihi, demi Allah saya nggak tahu saya nggak tahu. Fa amara bihi fa ukhrija, lalu Nabi memerintahkan keluarkan, jangan ada di sana ya. Nah, riwayat lain disebutkan ini yang bawanya adalah cucu Nabi ya, anak anjing ya, lucu mungkin. Nah, dibawa ke rumah Hasan dan Husain, disimpan di bawah ranjang. Faja'ahu Jibril, sesudah dikeluarkan anjing itu baru datanglah Jibril alaihissalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'atani fajalastu laka walam ta'tini. Nah, ini kekesalan ya, meski ke malaikat ya. Anda berjanji kepadaku, aku sudah menunggu Anda, tapi Anda tidak kunjung datang. Nah, ini boleh berarti menegur orang yang kesiangan. Bapak kenapa terlambat? Boleh ya, malaikat saja ditegur sama Nabi SAW. Faqala, Jibril menjawab, mana'anil kalbul ladzi kana fi baitik, yang menghalangiku tidak masuk ke rumah itu tadi ada anjing yang ada di rumah kamu, di rumah Anda. Inna la nadkhulu baitan fi kalbun wala surah, karena kami tidak mungkin masuk rumah yang ada anjing dan juga gambar. Nah, ini yang masalah gambar yang Nabi sudah tahu, Aisyah belum tahu, termasuk yang kemarin. Maka kemudian Aisyah melepaskannya. Nah, jadi meski tidak tahu, malaikat tidak masuk rumah. Jadi hati-hati jangan sampai
tidak tahu. Kadang kalau pun sekarang sudah tahu, sudah tanggalkan semua itu. Jangan gambling, jangan berjudi dengan kedatangan malaikat. Kalaupun enggak apa-apa, ini kan enggak disembah. Ini masalahnya dalil-dalilnya tidak menyebutkan syarat disembah. Mau disembah atau tidak, masa Aisyah pakai gambar hordeng itu, ya, kain gordin itu, Aisyah menyembahnya? Enggak mungkin lah. Masa ada gambar di rumah Nabi yang disembah oleh Nabi? Enggak mungkin. Bukan masalah gambar yang disembah, ini gambar makhluk hidup, gambar hewan atau manusia, itu enggak boleh. Termasuk foto, tapi fotona lukisan, enggak boleh, ya. Ada di kantor Risalah dulu foto Pak Nasir sama Ustaz Abdul Rahman, ya saya nggak banyak bicara, dilepas, simpan aja di bawah, kalau disobek-sobek takut dianggap menghina, ya. Jadi kan kayak Aisyah ini asalnya dipajang, kemudian disimpan, diduduki, dijadikan alas, nggak apa-apa. Kalau ini nggak dijadikan alas, cuma disimpan saja, asal tidak dipajang. Jadi foto tapi dari lukisan, jangan. Kalau foto asli nggak apa-apa. Wan Abil Hayyaj Hayyan bin Husainin qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata Abul Hayyaj Hayyan bin Husain, Ali bin Abi Thalib memberikan tugas kepadaku. Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, perhatikan, aku akan memberi tugas kepada kamu sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas kepadaku. An la tada'a suratan illa tomastaha, jangan kamu meninggalkan gambar kecuali merusaknya, atau kalau patung kecuali memenggalnya. Ini di riwayat lain ada, ya, kata Jibril kepada Nabi, suruhlah suratan agar gambar itu tumisat, dirusak, fal yaj'alha syajaratan, gitu. Ini yang menjadikan tambahan penjelasan dari yang tadi kita awal nyatakan, boleh kalau gambarnya pohon. Kata Nabi, potonglah sehingga seperti pohon. Jadi misalkan itu ada pagar, mungkin ya, tiang pagar, tapi dari bagian atasnya misalkan kepala singa atau apa, potong agar seperti batang biasa, seperti batang pohon. Ini juga sama, jika itu gambar atau patung, pokoknya potong agar tidak terlihat sebagai makhluk hidup utuh, sebagai pohon biasa, sebagai tiang biasa, nggak apa-apa. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, juga kuburan yang tinggi-tinggi Anda ratakan. Ini sudah kita bahas dulu. Yang dimaksud diratakan itu tidak harus rata persis dengan tanah, boleh ditinggikan sedikit seukuran 1 jengkal, ya. Karena di riwayat lain Nabi menguburkan sahabat dan tingginya kurang lebih 1 jengkal. Jadi maksud diratakan itu kuburan-kuburan yang tinggi seperti kita lihat di tanah-tanah Timur Tengah, yaitu tidak jadi dalil, meski itu kuburan Nabi, tidak jadi dalil bahwa boleh kuburan tinggi, nggak boleh, ya. Apalagi di tembok begitu nggak boleh, harus diratakan. Dan ini menegaskan bahwa gambar-gambar itu, replika-replika itu, kalaupun mau tetap ada, dirusak, ya. Saya misalkan, bukan saya ya, istri saya punya album yang di sana ada gambar MU kunting, gambar setan. Atau saya punya skripsi yang milik Ustadz Abu Yahya tentang visibilitas hilal, skripsinya ITB, kan covernya
gambar ITB. Nah itu digunting. Atau bapak yang punya, yang senang Barcelona kan ada salib jelas, nah dihapus itu pas salibnya. Jadi pokoknya dirusak. Terlebih khusus salib itu nggak ada pengecualian, mau disimpan ya nggak boleh ada. Kalau gambar boleh disimpan, dibawa, dijadikan keset. Kalau salib nggak boleh ada sama sekali, karena itu jelas barang yang disembah, dan sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Sekali lagi, ini adalah ijma ya, saya tidak menemukan penjelasan satu ulama pun yang memberikan pengecualian, semuanya sepakat haram. Maka dari itu mari kita bersihkan rumah kita, kehidupan kita dari gambar-gambar atau replika makhluk hidup, manusia dan hewan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.